Shalom keluarga damai yang terkasih, selamat pagi. Tiba saatnya kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami lemah dan terbatas. Berikanlah kami hikmat untuk memahami firman-Mu, agar kami dapat memahami kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Roma 11 ayat 33 sampai 36. Demikianlah firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Anthony Collins pernah bertanya kepada seorang Kristen yang sederhana, Allah yang kamu sembah itu besar atau kecil? Orang itu menjawab, sangat besar, sehingga semesta dan langit tidak dapat memuatnya. Namun juga sangat kecil, sehingga dapat masuk dalam hatiku. Jawaban ini mengejutkannya. Jauh lebih bermakna dari uraian filsuf sekalipun. How big is God for you? Seberapa besar Tuhan bagimu? Hal ini menentukan kondisi kerohanian kita yang sesungguhnya, yaitu seberapa penting kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang Kristen bahkan menjalani kehidupannya seolah-olah ada atau tidak ada Allah sama saja, tidak terasa dampak dan pengaruhnya. Ada banyak orang yang resah, panik ketika HP-nya kehilangan sinyal, rusak atau hilang, atau akun sosmednya dibajak, diretas orang tidak dikenal. Stres ketika bisnis usahanya mundur, stres karena tidak punya uang atau diputus pacar. Tetapi biasa saja ketika relasinya dengan Tuhan terganggu, ketika tidak berdoa atau bersaat teduh, dan santai-santai saja ketika berhari-hari tidak merenungkan firman. How big is our God? Tidak bisa dijawab dengan luasnya pengetahuan teologi atau spektakulernya pengalaman. Tetapi bagaimana firman itu berpengaruh dalam jalan hidup kita, berpengaruh pada keputusan-keputusan kita. Sudahkah Allah berdaulat dalam hidup kita? Dalam bacaan surat Roma 11 ini, Paulus menulis bagaimana Allah seolah-olah membiarkan bangsa Israel dalam ketidaktaatan supaya nyata kasih karunia yang diberikan dalam Kristus Yesus bagi mereka. Hal ini termasuk sulit untuk dipahami. Kok repot ya, dibiarkan berdosa lalu diselamatkan. Tetapi Paulus menutup pasal 11 ini dengan sebuah doksologi. Puji-pujian menyatakan dalamnya hikmat dan pengetahuan Allah. Rasul Paulus menyatakan kekagumannya atas isi hati Allah yang begitu luar biasa, agung, indah, dan penuh belas kasihan yang sempurna. Paulus tunduk pada kehendak Allah sebab segala sesuatu berasal dari Allah, termasuk kehidupan, tubuh, jiwa, bakat, kemampuan, harta benda milik, waktu, dan kesempatan. Semua dari Allah. Dan yang paling penting adalah inisiatif karya terbesar, penyelamatan dalam Kristus. Itu adalah skenario yang terindah, terbesar, kasih yang teragung dan mulia, semuanya dari Allah, dikerjakan oleh Allah dan bagi kemuliaan Allah. Tidak terselami oleh pikiran manusia yang terbatas.
Allah itu maha tahu, mengatasi ruang dan waktu secara detail, semuanya dirancangkannya, tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang tersembunyi darinya, tidak ada yang terlupakan, tidak ada yang lolos dari perhatiannya. Ada 3 dampak ketika tahu bahwa Allah memiliki pengetahuan yang sempurna. Pertama, hal itu membangkitkan kesadaran dan kerendahan hati bahwa pengetahuan kita tidak lengkap dan sangat terbatas. Bukankah kadang-kadang kita merasa lebih tahu apa yang terbaik buat kita? Kecewa dengan jawaban dan keputusan Allah, atau menyalahkan Allah dan bertanya, "Mengapa?" Jikalau sadar bahwa pikiran Allah sempurna, itu akan membuat kita lebih tahu diri dan rendah hati, sehingga kita berusaha mengetahui apa yang dimaksud Allah, apa itu kehendak Allah. Yang kedua, justru membangkitkan rasa nyaman dan aman karena Allah mengetahui segala sesuatu. Bahkan segenap pergumulan persoalan yang kita hadapi, Allah mengerti. Seringkali kita baru sadar campur tangan Allah ketika kita menoleh ke belakang. Bagaimana Allah membentuk kita dalam setiap persoalan. Dalam setiap hal Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Ketiga, pengenalan akan Tuhan yang maha tahu itu membuat kita taat, tunduk, dan bersandar kepada kehendak Allah. Bukankah Allah lebih mengenal kita daripada diri kita sendiri? Sebagai anak Tuhan, tidak ada yang perlu ditakutkan atau dikhawatirkan dari keputusan dan kedaulatan Allah. Karena segala rancangan Allah adalah baik adanya bagi anak-anak yang mengasihinya. Pemimpin dunia mungkin mengecewakan, tetapi bukankah Allah berdaulat atas segala sesuatu? Dialah pemimpin dari semua pemimpin dan kepemimpinannya sempurna. Jadi sudah seharusnya kita menaruh hormat dan tunduk kepada Allah melebihi rasa tunduk kita kepada bos atau atasan di dunia. Pada akhirnya sama seperti Paulus kita akan berseru, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan jalan-jalannya." Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami belajar pagi ini untuk tidak meragukan dalamnya dan luasnya, lebarnya dan tingginya kasih Allah bagi kami. Allah yang berdaulat dan berkuasa, tetapi bersedia memahami dan mengenal kami secara pribadi. Terima kasih atas segala pertolongan dan rancangan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.